Sudah om ganteng, sudah pakai baju orange. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini ya. Kita akan bahas soal kemarin ya yang sempat viral di Parepare. Ada ASN, dia memprovokasi dia punya anggota untuk bisa terjadi kejadian di Palu, di Poso, di tempat-tempat yang mana dulu pernah konflik ya. Dia mau bikin konflik lagi. Nah, seperti kemarin saya sudah bikin video mengajak semua pihak supaya menertibkan manusia ini. Manusia yang bikin kacau ini harus diselesaikan dan dipenjara. Nah, ternyata semua itu terjadi guys. Dan saat ini eng ya, dia sudah ganti baju. Dia sudah memakai baju orange. Ini bapaknya ya. Coba kita lihat apakah benar ini. Saat Presiden Palestina kita melaporkan Oh, sebuah bukan. Di sini indahnya. Nah, ini ya kemarin ya, kacau ini orangnya. Sudah om ganteng, sudah pakai baju orange. Kenapa dia melakukan itu ya? Itu sangat berbahaya. Kenapa berbahaya ya? Bayangin aja. Kalau saat terjadi konflik seperti yang kemarin di sana, apa nggak banyak manusia yang akan meninggal? Ya kan? Hanya gara-gara manusia ini. Manusia tidak laku ini. Iya kan? Nah, coba kita akan baca komen-komen netizennya. Komen-komen netizen yang pedas-pedas ini. Ya, dikatakan di sini mana ini? Mana? Gak usah geser kurasa ini. Oke. Dan dikit. Nah, Permadi aktivis ya. Masih ingat ASN Parepare yang mau perang lawan sekolah Kristen? Nah, sudah pakai baju orange, bisa curhat diketikin petugas. Di foto masih pakai peci kesayangan. Oh iya juga ya. Yang hijabnya nggak pakai ya bang. Selamat makan nasi penjara. Nah, ini komen orang-orang nih. Nah ini Yosua Weriditi nih. Nah itu baru betul katanya. Om Cua. Nah itu baru betul Om Cua. Nah, masih ada cerca harapan negeri ini harus tetap diperjuangkan walau kecil harapannya. Artinya ternyata ditangkap juga gitu. Itu bagus tuh. Ade Fabiola, temeninlah sama si Ratu Entok biar makin betah ya. Kemarin yang dia hina-hina itu ya soal rambut gondrong itu ya. Dia bisa itu kayaknya itu. Temani itu. Dikit lagi. Nitip ke Bapak Hakim. Orang intoleran dan radikal begini nggak boleh kapok kalau tidak kena hukuman maksimal bukan minimal. Buat kasus ini jadi turning point, bikin shock terapi. Nah ini boleh juga nih, bagus nih. Evi Ayu ya. Bang Permadi, coba di up bang Mbak Entoknya bang, biar nggak sembarangan juga menghina Tuhan agama minoritas. BTW puji syukur ya sudah pakai baju Oyan. Ya tunggu nih Mbak Entok ini. Selamat bertugas tempat kerja yang baru ya. Ini ngomong-ngomong ASN-nya di ini apa enggak ya? Dicabut apa enggak ya? Kurang tahu. Saya baca lagi. Bravo kemanusiaan di atas segalanya. Senuta Sara. Ya kira-kira seperti itulah ya. Kejadiannya yang sekarang sudah pakai baju orange ini. Dan yang buat teman-teman yang belum tahu ya, case-nya kayak gini. Saya tampilin lagi videonya ya. Silahkan nonton semua. Tidak perang saja. Tentukan saja. Kapan dan di mana perangnya? Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Balik lagi dengan saya Luis Prasetyo ya. Hari ini kita akan bahas ya soal penutupan sekolah Gamaliel yang ada di Parepare. Jadi mereka itu takut sama dua hal. Yaitu pertama takut sama gereja. Kedua, mereka itu takut sama sekolah Kristen. Dan mereka tidak takut sama Tuhan. Tuhan aja ditentang, balikin lucu. Iya, kita kan lihat bagaimana ini ada bapak-bapak ASN lebih mengerikan dari ASN yang terdapat 8M uangnya kemarin yang tolak penutupan gereja. Bahkan
ada anggota dewan yang lebih mengerikan juga dibandingkan para ASN ini. Ya kita akan bahas ini dengan lengkap. Jangan kemana-mana, mari kita bahas. Ya, saya akan menampilkan sebuah video yang mana video ini menunjukkan ada seruan perang dari salah seorang yang ada di Poso. Yang ada di Poso, maaf, yang ada di Parepare, dan bapak ini adalah seorang ASN. Kita dengar videonya. Tidak perang saja. Tentukan saja. Kapan dan di mana perangnya? Tidak saya sendiri akan pimpin perangnya. Tidak lihat siapa menang. Ya, kita jadikan pokok ini Parepare. Saya ini ketua FPI. Laskar akan turun di sini 1.000. Tidak perang saja. Tentukan saja. Kapan dan di mana perangnya? Tidak saya sendiri akan pimpin perangnya. Tidak lihat siapa menang. Ya, kita jadikan pokok ini Parepare. Wah, ngeri ya, ketegasannya sangat-sangat luar biasa. Katanya ada 1.000 laskar FPI yang mau turun dan mau perang. Ngeri, bapak ini bahkan mengatakan bahwa dirinya mau menjadi pemimpin perangnya sendiri. Dia mau lihat siapa yang menang. Ya, kita komentari dulu bagian video ini. Yang pertama, Pak, di Indonesia ini lagi damai-damainya dan lagi tenang-tenangnya. Kok bapak mau perang gitu? Nah, bapak kan pecinta perang, ya kan? Jago, laskar perang. Ya mungkin zaman-zaman dulu bapak suka tawuran kali ya. Mungkin nggak sekolah baik-baik kemudian pergi tawuran. Ya, kita galang dana, cuy. Oke, kita galang dana. Nanti kita belikan tiket bapak ini untuk pergi ke Palestina dan Israel atau ke Ukraina, Rusia, supaya bapak ini ikut di sana aja. Kan memang jago nih orang ini kan. Nah, kita kirim ke sana. Kita lihat dia menang apa enggak. Aduh, kacupling halus bikin diri sekali. ASN lagi. Dibayar, digaji pakai uang rakyat lagi. Orang yang bayar pajak di Parepare lagi. Dan itu nggak semuanya orang Islam kan. Masih ada orang-orang Kristen juga yang kasih pajak dan usaha di sana, nggak mungkin lah. Omong kosong kalau tidak ada orang Kristen di sana di Parepare. Oke, kita lihat ya apa yang terjadi dalam video tersebut, menunjukkan bagaimana bapak ini katanya laskar FPI dan mau mengajak perang. Siapa sebenarnya orang ini? Ya, orang ini adalah yang tolak Kristen di Parepare, oknum ASN. Provokasi perang, netizen segera ditangkap Pak katanya. Nah ini orangnya. Kalau saya cek-cek namanya Fahri Nusantara. Oh ini orangnya nih. Cek aja langsung ke Instagramnya nanti Fahri Nusantara nih. My name is Fahri Nusantara. Nah ini dia. Ya ini ya. Ini Fahri Nusantara namanya. Ya bapak ini pegawai negeri cobalah. Mau pegawai negeri macam punya sumber dana saja hidupmu ini Pak. Dibayar pajak Pak. Dibayar pakai uang pajak. Nah kemudian ya kita lihat ya ternyata nggak semua itu setuju dengan tindakannya. SIP alias Fahri Nusantara atas tindakan provokasi, pengancapan dan penghasutan yang dilakukan kemarin di acara salah satu acara diskusi yang dilaksanakan di Cafe Alia. Pada intinya potongan video yang beredar itu sudah sangat bisa untuk menangkap lelaki Fahri ini karena telah mengancam kerukunan dan perdamaian di Kota Parepare agar Fahri Nusantara ini ditangkap segera karena ini merupakan provokasi. Kami melaporkan lelaki atas nama Fahri SIP. Ya benar ini. Ini tindakannya yang lapor bukan orang Kristen loh. Yang lapor bukan orang Kristen. Tapi yang lapor saudara kalian sendiri. Orang Islam yang waras ya. Yang waras garis bawahi. Islam yang waras tidak suka tawuran. Tidak suka perang. Makanya dia bilang ayo kita jadikan kota itu seperti kota Poso loh. Itu kan sejarah kelam yang sebenarnya nggak perlu diulang lah. Terus dia bilang siapa yang kita menang? Kamu kira orang Kristen subuh pendek kayak kamu.
Dalam Kristen jelas lah kita diajarkan untuk mengasihi. Dulu pernah terjadi perang antara Kristen dan Islam, tapi itu masa lalu dan itu oknum. Yang jelas dia tidak lakukan firman Tuhan, nggak bisa. Karena dalam firman Tuhan itu dikatakan tidak boleh. Nah, kalau kita lihat dalam ajaran Alkitab sendiri ya, maka Yesus berkata kepadanya ya, masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya, sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Nah, orang yang hidup oleh pedang akan binasa oleh karena pedang. Ini sebenarnya menunjukkan ketidakbolehan untuk orang Kristen ya. Itu emosi-emosi aja, masa dikit perang, masa dikit perang. Apaan sih? Ya, saya mau ajak kita untuk nonton video penolakan 100% Muslim. Sekiranya ada di sini non-Muslim sedikit saja. 1% atau 2% silakan. Ini tidak ada. Siapa yang mau disekolahkan di sini? Bukan penerapan kami. Di tempat 100% Muslim. Sekiranya ada di sini non-Muslim sedikit saja. 1% atau 2% silakan. Ini tidak ada. Siapa yang mau disekolahkan di sini? Bukan penerapan kami. ya, kalau didengar-dengar suaranya sih mirip-mirip sama Bapak tadi ya, teriak-teriak katanya. Jangan ganggu ketentraman kami. Di sini tidak ada 1% pun non-Muslim. Siapa yang masuk lahan sini? Lo ngapain kalian takut gitu? Sekolah didirikan. Kalau dia tidak punya siswa, kalau terbukti di situ tidak ada yang Kristen, ya nggak mungkin kan mereka sekolahkan di situ. Nggak mungkin sekolahkan di situ, dan kalau nggak ada siswanya, sekolah itu akan apa? Ya akan tutup dengan sendirinya. Logika itu lo dipakai. Ngapain kamu capek-capek turun ke lapangan menentang? Ya kalau nggak ada siswanya nggak mungkin lah sekolah itu bertahan. Kalau sekolah itu bertahan dan masih berjalan, berarti memang benar banyak orang Kristen di situ juga. Cuman kalian tidak mau mengakuinya. Takut sama sekolah Kristen. Nah, ternyata ini didukung juga sama Dewan, cuy. Penolakan-penolakan ini coba kita lihat ya. Beberapa anggota DPRD Kota Parepare dan pertimbangan tenaga ahli, maka kami dalam rapat dengar pendapat ini memutuskan menolak pendirian sekolah Kristen Gamaliel. Allah Akbar. Allah Akbar. Masukan dari beberapa anggota DPRD Kota Parepare dan pertimbangan tenaga ahli, maka kami dalam rapat dengar pendapat ini memutuskan menolak pendirian sekolah Kristen Gamaliel. Allah Akbar. Allah Akbar. Nah, coba lihat ya. Anggota DPRD Parepare mendukung Kristen fobia. Mereka takut sama sekolah Gamaliel. Luar biasa sekali. Takut. Ngakunya imannya besar, ngakunya imannya tinggi. Kenapa mesti takut gitu loh. Ya, sekolah pendidikan itu kan mengajarkan yang baik. Ini orang-orang menentang sekolah ini mungkin ya mereka ini apa? Takut sama sekolah itu loh, sama sekolah Kristen, nggak mau jadi orang yang baik mungkin ya. Ya mungkin itu saja, kita dukung saja terus dalam doa supaya teman-teman kita yang berjuang di sekolah ini bisa terus berjalan, bertahan. Ada teman-teman saya juga nih ngajar di sekolah Gamaliel ini ya. Mereka berjuang luar biasa di sana untuk meningkatkan kecerdasan bangsa. Ya, tapi untuk orang-orang yang nggak mau dicerdaskan ya udahlah. Nah, kalian hidup dengan ya terus keterbelakangan itu. Oke, Tuhan Yesus berkati semuanya. God be with you all.